kita bilang sistem kan, itu pasti ada lingkungannya, ruang lingkup. Pertama ada input. Input itu apa ya? Masukan ya artinya. Nah, kalau prosesnya itu kan ada banyak, ada komponen 1, komponen 2, komponen 3, komponen 4. Jadi beratnya kayak gini nih. Kalau inputannya pada sistem sepeda tadi, mungkin inputannya bisa ban, bisa pedal, bisa rantai, bisa batang sepeda, bisa apa lagi? Bisa manusianya juga. Ya. Nah, prosesnya kayak gimana? Atau komponen-komponennya kayak gimana? Nah, prosesnya tuh ketika mereka digabungkan untuk saling bekerja sama, nah itu disebutnya proses. Sepeda percuma lu beli sepeda apa dahon, beli sepeda apa Brompton. Kalau nggak ada manusianya buat apa sepedanya kan? Nggak bisa dipakai juga kan, nggak berfungsi juga kan. Nah, sistem itu seperti itu, inputannya udah ada manusia, ban apa segala macam. Jika dikombinasikan untuk bergerak dari jarak yang 1 ke jarak yang 2, itulah yang disebut keluarannya. Paham nggak? Kurang lebih seperti itulah. Makanya setiap ilustrasi sistem itu maka dibilang ada input, proses, output. Kalau pada sistem sepeda yang kita analogikan, outputnya apalah? Mencapai jarak 1 dari satunya lagi. Prosesnya apa? Ada interaksi antara manusia dengan komponen lainnya, ban, rantai, apa segala macam. Tuh. Udah berapa menit ya? Oh, udah 11 menit. Senang, saya 4 menit lagi. Jadi kalau materinya udah habis ya bodo amat, yang penting udah 15 menit ya. Oke, data. Apa ya? Data itu jeruk ini data, mouse ini data. Jadi data itu semua kejadian yang dapat direpresentasikan di dunia ini, nah itu data. Jadi misalkan apa ya contohnya, koma, titik, nah itu data semua. Data itu gampangnya apa sih ya, kejadian atau fakta yang terjadi di muka bumi, itu data. Terus Pak, data informasi apa sih bedanya informasi sama data itu? Data dan informasi itu beda. Kenapa saya megang tutup gelas? Data sama informasi itu bedanya cuma ada di penerimanya. Informasi itu pastilah data, tapi data itu belum tentu informasi. Kenapa seperti itu? Informasi bisa dibilang sebuah informasi apabila dia berpengaruh terhadap penerimanya. Misalkan sama saya nih, telah terjadi, misalkan datanya kayak gini ya, telah terjadi penembakan burung di kacang pedang. Itu datanya, benar kejadian. Apakah itu informasi buat saya? Kan enggak kan? Ya ibaratnya ya saya tahu itu ya buat apa, kan nggak ada berpengaruh sama saya. Kecuali misalkan ya apa sih namanya, motor Pak Rahmat hilang, datanya kayak gitu. Apakah itu informasi buat saya? Iya, karena itu pasti berpengaruh buat saya. Jadi yang membedakan antara data dan informasi itu adalah bagi si penerimanya. Kalau data tersebut berpengaruh bagi penerimanya, itu disebut informasi. Tapi kalau data tersebut tidak berpengaruh apa-apa sama penerimanya, itu hanya sebagai data saja. Mungkin kalau di slide kan ada apa namanya, tingkatan kualitas ya, atau tingkatan informasi yang bermanfaat. Ada akurat, tepat waktu, relevan, dan lengkap. Tapi intinya tetap sama ya. Misalkan kayak gini maksudnya, kenapa dia bilang informasi yang berkualitas itu harus memiliki ciri-ciri akurat, tepat waktu, relevan, dan lengkap. Jadi kalau informasi ini misalkan ya apa ya enaknya contoh, misalkan ya kalau saya kan dari rumah ke kampus itu kan pasti lewat namanya Jalan Raya Selindung kan ya. Coba dibilang kayak gini, Jalan Raya Selindung hancur karena banjir. Gitu. Kira-kira berpengaruh nggak sama saya? Berpengaruh ya, otomatis informasi. Tapi ada satu hal yang lagi di situ. Apakah itu akurat? Apakah kita tepat waktu? Bisa saja itu kejadiannya di tahun lalu kan. Nah kalau kejadiannya di tahun lalu, kita tidak bisa bilang informasi tersebut akurat. Gitu maksudnya. Makanya kan informasi yang berkualitas itu harus disebut akurat, tepat waktu, relevan, dan lengkap gitu kan. Ya kurang lebih seperti itu. Makanya kan orang pernah nggak kalian dengerin film apa ya namanya, Battleship ya kalau nggak salah ya, dia bilang kayak gini kan, yang menang informasi itu adalah yang menang perang. Tuh. Jadi siapapun yang menguasai informasi
dalam artian yang berkualitas ya, artinya informasi yang up to date, yang paling terbaru, dia akan menguasai perang. Saya bilang seperti itu. Makanya sama seperti ini, informasi yang berkualitas itu haruslah akurat dan tepat waktu. Oke, informasinya bermanfaat buat saya, tapi udah kejadiannya tahun yang lalu, seminggu yang lalu, ya buat apa? Toh saya besoknya masih pergi lewat jalan situ kan. Jadi seperti itu. Hubungan data dan informasi. Saya minum dulu bentar ya. Lumayan buat nambah-nambah waktu. Nah, kalau saya kena corona nggak akan menyebar by virtual virtual conference atau kayak gini kan. Hubungan data dan informasi. Oh, ini terakhir ya, ini slide terakhir ya. Masih banyak slide-nya sampai 36, tapi karena saya rasa ini sudah cukup. Jadi kalau ada diskusi yang mau kalian sampaikan, nanti sampaikan saja di Classroom atau di WhatsApp. Cuman kalau di WhatsApp itu saya kadang semua grup WhatsApp saya itu saya mute one year semua. Karena bagi saya grup itu nggak ada gunanya. Iya, kalau nggak dibutuhkan gitu. Jadi data dan informasi pada saat tertentu berbeda pada saat yang lain. Model dasar sistem informasi. Sebenarnya kan orang bisa ngomong model ini kan by try error. Jadi dia udah mencoba model ini, model itu, tapi nggak bisa, harusnya kayak gini. Nah, ini merupakan salah satu hasil dari model dasar sistem informasi yang direpresentasikan oleh Pak Yuri lewat apa sih namanya slide ini ya. Saya nggak tahu sumbernya dari mana. Ada nggak? Saya nggak tahu sumbernya dari mana. Nggak ada. Data ketika diproses, apakah dia akan menjadi informasi? Belum tentu. Kalau bagi penerimanya dia bermanfaat dan berpengaruh, iya, itu akan jadi informasi. Tapi kalau dia tidak menjadi informasi ya bermanfaat, maka dia akan dikembalikan menjadi data aja. Kurang lebih input proses output gitulah. Ini cuman saya lihat ada 2 kali skema, jadi dimana prosesnya 2 kali. Padahal menurut saya itu cuman cukup sekali aja proses. Intinya ada data atau kejadian, fakta gitu kan, sudah terjadi nih, disampaikan kepada orang yang menerimanya. Apakah itu bermanfaat? Kalau itu bermanfaat atau berpengaruh pada penerimanya, oke, fix dia informasi. Tapi kalau dia cuman sekedar berita-berita biasa aja, nggak terjadi manfaat atau pengaruh pada penerimanya, itu cuma sebagai data saja. Ya, mungkin untuk video coba-coba kali ya, 15 menit. Ini udah berapa? 17 menit. Oh, udah lewat, tapi lumayan lah ya. Jadi mungkin itu aja, sekian dari saya. Saya yakin juga kalian juga bosen kan dengerin saya ngomong 15 menit kayak gini, apalagi nggak bisa diskusi langsung kan. Nah, jadi kayaknya tiap pertemuan saya akan memodelkan kayak gini. Saya mungkin akan ngejelasin 3-4 slide saja, selebihnya kalian baca sendiri agar ada timbul kemauan untuk bertanya dari kalian. Itu. Di lain sisi mungkin saya malas untuk menjelaskannya kan ya. Juga itu juga bisa menjadi kelebihan kalian untuk bertanya, oh Pak ini apa, itu apa. Nah, kalau saya tidak tahu saya akan bilang tidak tahu, kalau saya tahu saya akan kasih tahu semuanya sama kalian. Karena ingat, dosen itu boleh tidak tahu tapi tidak boleh berbohong. Oke, selamat pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Semoga bahagia, jangan lupa pacaran.